Hai guys, welcome to Lazy Learning Channel. Hari ini kita akan lihat nih, suka dan dukanya menjadi warga negara Indonesia. Mulai dari kebijakan dan kelakuan pemerintahnya yang random, hingga pemuka agama yang nyeleneh. Tonton aja deh, biar pada tahu sendiri. Bulan puasa, ada aja yang mancing-mancing emosi. Aduh. Nah, di tengah-tengah dunia yang lagi kacau nih, dan negara yang sedang efisiensi besar-besaran, pemerintah kita malah pada poya-poya anjing. Pertama nih, yang lagi viral, bukber mewah dari Pemkab Sidoarjo. Nah, bukber mewah ini diadakan pada tanggal 6 Maret lalu ya, di Mahabharata Palace di Surabaya. Nah, kalau kata mereka sendiri sih, bukber ini nggak pakai uang APBD ya. Tapi apa lo percaya sama pejabat-pejabat tai ini? Terlepas pakai uang rakyat atau enggak, tapi masyarakat Sidoarjo itu tetap kesel aja gitu sama tingkat-tingkat pemerintah di orang ini. Ya gimana enggak, jalanan di Sidoarjo aja masih banyak yang rusak. Nah, pejabat-pejabatnya malah ngadain acara bukber gede-gedean nih, yang diduga pakai uang rakyatnya. Karena anjing, rakyatnya lagi krisis ekonomi, pejabatnya malah party gede-gedean. Ada lagi nih yang nggak kalah anjing juga nih. DPRD Provinsi Sumatera Selatan nih, yang make uang sebanyak 485 juta buat meja biliar. Iya, lu nggak salah dengar. Uang pajak lu dipakai buat beli meja biliar sama pejabat-pejabat tai kayak gini. Aduh, pemerintah kita ini cara pikirnya gimana gitu? Kok bisa-bisanya dana sebesar itu dialokasikan buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu? Anjing, bikin kesel aja nih pemerintah kita ini. Emang random kelakuan pejabat-pejabat kita ini. Guys, gue mau nanya nih, MBG itu kan program pemerintah kan? Pakainya juga pakai uang pajak negara kan? Tapi kok dapur-dapurnya pada berlomba-lomba ngambil untung ya? Gue jujur bingung. Kok gue ngelihat banyak banget gitu berita-berita tentang dapur MBG yang untungnya bahkan sampai ratusan juta per hari. Bukannya MBG itu udah fix ya nominal per siswanya, plus beberapa biaya operasionalnya. Tapi kok masih banyak ya yang dapat untung gitu. Gue bahkan sering banget gitu dapat cerita dari orang MBG-nya langsung kalau mereka itu sering markup harga bahan bakunya buat dapat keuntungan lebih. Ya, alhasil kan jadinya porsi dan kualitas yang didapat anak-anak ini jauh banget berkurangnya karena banyak orang-orang kayak gini nih yang gila-gilaan nyari untung. Ditambah lagi banyak banget kasus keracunan yang menurut gue itu jumlahnya udah nggak masuk akal banget. Ya, semoga aja deh pemerintah segera evaluasi program MBG ini. Soalnya sejauh ini gue dapet kabarnya dan berita-beritanya itu negatif terus gitu, nggak ada positifnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada saran gitu buat pemerintah supaya MBG ini ke depannya lebih baik? Silakan komen di bawah. Guys, kalian tahu nggak di Indonesia barusan muncul kerajaan baru? Nah, kerajaan ini lokasinya ada di Kalimantan ya, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan yang mau gue bahas hari ini adalah Kerajaan Masud, milik Gubernur Kaltim, yaitu Rudi Masud. Ya iya, gua mau bahas Gubernur Kaltim yang lagi viral itu, yang pakai uang 8,M cuma untuk mobil dinasnya. Nah, kalian tahu nggak sih alasan si Rudi ini kenapa beli mobil dinas mahal itu? Nah, kalau kata si Rudinya sendiri sih, masa pemerintah mobilnya ala kadarnya? Malu dong. Selain itu, dia juga ngomong untuk menjaga marwah Kaltim. Dan alasan yang lainnya juga dia bilang kalau jalanan Kaltim itu jelek dan susah ditempuh. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobil kami tadi sayang kita tampilkan di sini hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Pemerintah kita ini mulutnya asal aja ngomongnya. Ngejaga marwah warga Kaltim, apa ngikutin gengsi lu? Dan kalau jalan rusak, ya dibenerin lah goblok. Tambahan baru nih, pas gua ngedit video ini, kakaknya si Rudi ini malah bikin statement yang kampret banget nih.
Coba deh lu lihat sendiri aja. Perlu sarana, prasarana. Kalau saya sih jadi gubernur saya beli helikopter lah. Iya kan? Siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berau, tiba-tiba ke Mahulu ada banjir, ada apa. Aduh, sorry. Admin kesel banget soalnya. Nah, balik lagi ke topik. Kenapa gue bilang kerajaan Kaltim? Ternyata nih, setelah diulik, sekeluarganya si Masud ini megang banyak banget jabatan di Kaltim. Mulai dari istrinya, anggota DPR RI, kakaknya ketua DPRD Kaltim, kakaknya yang satu lagi wali kota Balikpapan, dan adiknya nih, yang gak kalah konyol juga nih, mantan Bupati Penajem Pasar Utara, yang by the way, pernah terjerat kasus korupsi. Aduh, capek gue ngomongin pemerintah kita. Gimana menurut lo? Apakah keluarga ini udah cocok bikin kerajaan baru? Silakan komen di bawah. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Itu Habib, walaupun Habibnya jahil maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukuran perbandingannya amat 70 ayat alim. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Kenapa sih orang-orang NU nggak pernah marah dengan kelakuan-kelakuan orang tadi? Nah, sebelum orang NU-nya marah nih, ini gue bertanya ya, bukan mau memojokkan orang-orang NU-nya. Karena gue jujur bingung, kok nggak ada yang marah gitu kalau soal yang kayak gini. Nah, yang jelas-jelas merendahkan agama Islamnya itu sendiri, kok nggak ada yang marah gitu, termasuk dari NU-nya sendiri. Tapi pas giliran mereka dikritik atau ada pandangan yang berbeda gitu dari mereka itu selalu bersikap defensif gitu, bahkan sampai ngancem orang-orang yang ngeritik tadi. Katanya sih mereka marah atas nama Islam, tapi kenyataannya kayaknya marahnya itu untuk kepentingan golongan mereka sendiri gitu daripada untuk kepentingan Islam. Ya kayak contoh paling besarnya deh, soal tambang. Padahal kan di Al-Quran udah dijelasin kenapa kita nggak boleh ngerusak lingkungan. Ya, tapi gitu. NU tetap mati-matian ngebelain proyek tambang mereka sampai ngata-ngatain orang Wahabi, anjir. Untuk orang-orang dari NU, ada yang bisa bantu jawab? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Tanpa marah-marah ya. Gimana? Nyesel jadi WNI? Tahan amarah. Masih bulan puasa ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.